Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18 Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kita kemana? Tanya Ale bingung. Saat jejak Nyonya Inara sudah hilang dari balik lift khusus, pengawal pribadi Nyonya Inara meminta Ale masuk ke dalam lift. Yang pintunya baru saja terbuka, pria tambun tersebut langsung menekan angka yang sesuai dengan lantai di mana Nyonya besarnya berada. Lantai 20, jangan bilang ruangan aneh yang aku datangi tadi pagi. Sesampainya di lantai 20, pengawal itu pun langsung mengetuk pintu ruangan. Lalu mempersilahkan Alexandra untuk masuk seorang diri. Ale menghembuskan nafasnya perlahan saat dirinya sudah masuk sempurna di dalam ruangan. Yang sama tempatnya bertemu Tuan Peter beberapa jam yang lalu. Permisi, Nyonya. Ale membuka suara ketika tidak mendapatkan respon kehadirannya dari Nyonya Inara. Wanita itu saat ini tengah berdiri di depan kaca jendela besar, yang pemandangannya langsung tertuju pada bangunan-bangunan yang berdiri berdekatan dengan gedung perusahaannya itu. Nyonya Inara berbalik. Lagi-lagi Ale mendapat tatapan tajam dari Nyonya Inara. Tatapan yang mengisyaratkan ketidaksukaan wanita itu terhadap dirinya. Oh, jadi ini maksud ucapan Tuan Peter tadi. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Setelah meminta Ale duduk di sofanya, Nyonya Inara pun memulai pembicaraan serius mereka. Aku tahu kamu mendekati putraku karena uang, kan? Katakan berapa yang kamu mau? 100 juta, 500 juta, atau 1 miliar? Saya akan memberikannya asal kamu tinggalkan anak saya. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapannya, ujar Nyonya Inara panjang kali lebar. Membuat Ale mengernyitkan dahinya, terkejut sekaligus bingung. Bisa-bisanya Nyonya Inara menawarkan uang yang bagi Ale itu hanya nilai yang sedikit, dan tentu tidak sebanding dengan cintanya terhadap Leo. Katakan saja, tidak usah malu-malu. Aku akan memberikannya sekarang juga. Aku tahu gadis sepertimu hanya mengincar harta, kan? Jangan harap kamu bisa mendapatkannya dari putraku. Ale tersenyum miring. Tidak, dia sama sekali tidak marah. Hanya saja ucapan ibu dari si raja hutan itu memang sangat keterlaluan. Namun Ale sebisa mungkin mengendalikan emosinya. Dia tidak mau membuang energi untuk membela diri. Ale memaklumi, Nyonya Inara hanya belum mengenalnya. Tiba-tiba pintu diketuk lalu sedetik kemudian pintu pun terbuka. Ale enggan untuk menoleh. Sebab dia sama sekali tidak penasaran. Siapa kiranya yang datang dan mengganggu pembicaraan penting mereka. Pandangannya terus tertuju pada wajah dari orang tua Leo. Pun begitu juga dengan Nyonya Inara. Wanita itu terus menatap Alexandra dengan tajam. Mom, aku pikir Mommy ke salon tadi.
Kalau tahu kesini kita pergi bersama karena aku ada perlu juga dengan Leo. Ucap seseorang yang langsung duduk di sisi kiri Nyonya Inara. Dan kini orang tersebut saling berhadapan dengan Alexandra. Lintang, diamlah, aku sedang bicara dengan gadis ini. Baik, Mom. Lintang kaget Mom Inara seperti bicara dengan nada membentak. Namun kali ini dia hanya bisa pasrah. Lintang tidak mau protes sebab takut Mom Inara menyuruhnya pergi. Dan tentunya dia akan melewatkan bagaimana Mom Inara mempermalukan kekasih Leo itu. Padahal Nyonya tidak tahu apa-apa tentang diri saya. Jika Nyonya menilai saya hanya dari penampilan luar saja, maka saya pastikan Nyonya akan menyesal. Dan Nyonya menawarkan berapa tadi? 1 miliar? Ale kembali tersenyum miring. Itu tidak sebanding. Karena saya yakin putra Nyonya itu bisa memberikan saya lebih dari yang Nyonya tawarkan tadi. Hahaha, suara tawa Nyonya Inara menggema di satu ruangan itu. Menyesal katamu? Sahutnya dengan kembali merendahkan Ale. Apa yang harus aku sesali? Hah? Kamu itu hanya seorang gadis yang beruntung. Karena bertemu dengan putraku, seorang yang bersekolah dengan mengandalkan beasiswa. Memang apa yang mau dibanggakan? Beasiswa itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Seru Nyonya Inara dengan penuh penekanan di akhir kalimatnya. Ada garis senyum yang terukir di bibir Lintang. Hatinya tertawa puas saat mendengar Mom Inara terus merendahkan kekasih Leo itu. Tidak sia-sia tadi pagi selepas Mom Inara berbicara dengan Dad Peter, Lintang meluangkan waktunya untuk memprovokasi Mom Inara. Mengatakan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Lintang berkata bahwa akan sangat memalukan jika seluruh rekan bisnis dan geng arisan sosialita, yang anggotanya istri-istri para pengusaha di negeri ini, sampai tahu bahwa kekasih Leo hanya seorang montir, dan juga lulus kuliah dengan hasil beasiswa. Ale menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Merasa lucu mendengar apa yang Nyonya Inara katakan. Saya heran, di zaman sekarang ini, masih saja ada orang tua yang memiliki pemikiran kolot. Memandang semua hal hanya dari uang dan jabatan. Hei, jangan sembarangan kamu kalau bicara. Lintang langsung bangun dari duduknya, membentak Alexandra sambil mengacungkan jari telunjuknya pada Ale. Tidak sopan sekali kamu bicara dengan ibu dari atasanmu, hah? Ale pun bangun dari duduknya. Namun bukan untuk membalas ucapan Lintang. Sikap saya tergantung sikap Anda terhadap saya, Nyonya. Oh, ya satu lagi. Sepertinya Anda juga sudah salah meminta saya meninggalkan Leo. Karena saya yakin, Leo tidak akan pernah membiarkan saya pergi dari hidupnya. Tiba-tiba, pintu ruangan didorong paksa dari luar, kencang sekali. Sampai-sampai Ale pun langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Jantung Ale berdebar kencang.
melihat siapa yang kini tengah berjalan cepat ke arahnya. "Sayang, are you okay?" Seseorang itu berbicara dengan lembut, menatap kedua manik Ale sambil menangkup wajah mungil wanitanya. Ale masih terpaku, sementara kedua orang wanita yang kini menyaksikan bagaimana Leo memperlakukannya nampak sangat terkejut. Leo tak mengalihkan pandangannya barang sekejap. Di mata pria itu hanya ada Alexandra seorang. Membuat hati wanita lain serasa tercubit. Ya, wanita itu adalah Lintang. Dia merasa dadanya terasa panas dan sesak. Perasaan apa ini? Kenapa perasaan seperti ini berani masuk tanpa permisi ke relung hatiku? Batinnya menahan gejolak perasaan yang begitu menyakitkan. Di saat Leo telah menemukan belahan jiwanya, Lintang malah tidak mau dan tidak siap jika harus kehilangan Leo. Ya, mungkin saja wanita itu sejak awal memang sudah menaruh hati pada sepupunya sendiri tanpa dia sadari. Tapi bagaimana dengan Leo? Bukankah dulu sangat jelas terlihat pria itu pun menyukai dirinya? Tapi sekarang melihat kemesraan yang ditampilkan Leo pada Ale, wanita mana yang tidak iri? Wanita mana yang tidak ingin dipuja dan dicinta, seperti yang dilakukan Leo pada Alexandra? Lintang juga ingin diperlakukan seperti itu. Perlakuan yang begitu manis dan lemah lembut, yang tidak pernah didapatnya dari bakal calon suaminya sendiri. Lintang jadi mempertanyakan pada hatinya, apa pernikahannya yang tinggal menghitung hari itu masih bisa dilanjutkan? Meski hati dan pikirannya kini dimiliki pria lain, yang tidak lain sepupunya sendiri, Leonardo Barros. Leo meraih tangan Alexandra lalu menggenggamnya dengan erat, menghadirkan kembali sensasi hangat yang seolah mengalir ke seluruh tubuh gadis itu bersama dengan aliran darahnya. "Mom, tanpa mengurangi rasa hormatku padamu, aku mohon jangan campuri kehidupan pribadiku. Aku tidak pernah minta apapun selama ini. Jadi kali ini saja, tolong mengertilah, Mom. Aku hanya menginginkan Alexandra tetap di sisiku. Hanya itu." Ale menatap sendu wajah prianya dari samping, sedih sekaligus haru. Betapa Leo begitu memperjuangkannya, padahal hubungan mereka saja benar-benar baru seumur jagung. Sebesar itukah cinta di hati Leo untuk dirinya? Melihat mominya hanya diam menatap dengan penuh arti, Leo pun mengajak Ale untuk segera keluar dari ruangan tersebut. "Ayo, sayang," ajak Leo seraya mengalihkan pandangan dari wajah Momi Inara ke wajah sang kekasih hati. "Leo, kamu jangan berlebihan. Kamu hanya sedang dibutakan oleh cinta wanita itu. Lambat laun perasaanmu itu pasti melebur dan menghilang." Lintang berjalan cepat mengejar Leo, yang belum sampai ke depan pintu seakan tak rela Leo pergi begitu saja. "Dek." Ale menahan tangan Leo, hingga si raja hutan itu terpaksa menghentikan langkah. Ale berbalik menatap Lintang dengan tajam. Perlahan Ale melepaskan genggaman tangan Leo.
lalu berjalan mendekati wanita tersebut. Sepertinya kamu memang tidak pandai dalam hal menutupi perasaanmu sendiri, karena aku saja bisa langsung melihatnya dengan sangat jelas. Ale menjeda ucapannya sesaat, sambil tersenyum pada Nyonya Inara, yang menatapnya dengan tatapan sinis. Ingat, mencintai milik orang lain adalah sakit hati yang diciptakan oleh diri sendiri, bisik Alexandra lagi tepat di samping telinga Lintang, membuat kedua mata Lintang membulat sempurna. Bahkan tanpa sadar nafasnya terhenti beberapa detik. Ale lalu sedikit menjauhkan tubuhnya, ingin melihat bagaimana ekspresi wajah Lintang sekarang. Benar saja, wanita itu begitu sok, membuat Ale tersenyum puas. Saya permisi, Nyonya. Ale memiringkan tubuhnya agar bisa melihat Nyonya Inara dengan jelas, karena posisinya saat ini tertutup oleh tubuh Lintang. Tidak lupa Ale membungkuk sebagai simbol rasa hormatnya pada calon mertua yang teramat sulit untuk digapai itu. Setelah itu, Ale pun melanjutkan langkah, seraya menggandeng lengan Leo pergi dari ruangan tersebut. Good job, sayang. Leo mengacak-acak surai Alexandra. Dengan tangan lainnya yang bebas kala keduanya sudah berada di dalam lift. Tanpa Ale tahu, sebenarnya Leo mendengar semua percakapan itu. Tadi saat masuk ke dalam ruangan Momi Inara, ternyata Lintang lupa untuk menutup pintunya kembali. Hingga ada celah sedikit membuat Leo leluasa mendengar percakapan itu. Pria itu benar-benar tidak menyangka Mominya tega memberikan tawaran uang agar Ale meninggalkannya. Untung saja Alexandra tidak tergiur sama sekali dengan tawaran itu. Wajah Ale tiba-tiba murung, lalu melepaskan gandengan tangannya dari lengan Leo. Gadis itu menunduk sedih. Hei, kenapa cemberut seperti itu, Hem? Tanya Leo seraya mengangkat dagu Alexandra dengan ibu jari dan jari telunjuknya, agar wanitanya tersebut kembali melihat ke arahnya lagi. Maafkan aku, karena hubungan kita ini. Kamu jadi bertengkar dengan ibumu. Shoot, jangan bicara seperti itu. Kamu tidak bersalah, sayang. Momi memang sudah keterlaluan. Sahut Leo seraya menyelipkan anak rambut di belakang telinga wanitanya. Jangan berpikir macam-macam. Apalagi sampai berpikir untuk meninggalkanku, bahkan jika dunia tidak merestui kita sekalipun. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mendengar itu, hati wanita mana yang tidak luluh? Bahkan seorang Ale yang memiliki hati sekuat baja saja, sampai menahan air matanya agar tidak jatuh. Sungguh ini adalah kalimat terindah yang Ale dengar seumur hidupnya. Pintu lift terbuka, namun membawa Ale dan Leo ke lobi. Kita mau kemana? Tanya Ale bingung saat Leo menarik tangannya berjalan keluar dari lift, menuju mobil berwarna hitam berjenis SUV milik pria itu. Leo membukakan pintu mobil penumpang bagian depan untuk Alexandra, sambil melebarkan telapak tangannya.
menjaga agar kepala wanitanya tidak terbentur bagian atas saat masuk ke dalam kendaraan berharga fantastis tersebut. Sepertinya tidak ada celah lagi untuk kita di antara mereka, seru salah seorang pegawai wanita yang menyaksikan. Bagaimana act of service pemimpin perusahaan mereka pada Alexandra? Sepertinya begitu. Sahut yang lain dengan lesu tanpa mengalihkan pandangan mereka, hingga mobil yang dikendarai Leo pergi meninggalkan perusahaan. Kita mau kemana? Ale kembali melayangkan tanya yang sama. Karena Leo belum juga menjawab pertanyaan itu, ke tempat yang hanya ada kita. Sahut Leo yang sesekali mengecup mesra punggung tangan Ale, yang tidak dia lepaskan sejak masuk ke dalam mobil. Boleh aku bertanya? Leo kembali memulai percakapan. Namun tanpa melepaskan tautan jemari mereka, Ale mengangguk pelan. Kenapa kamu tidak menerima uang yang Momi tawarkan? Tanya Leo penasaran. Karena dia sungguh ingin tahu alasan Ale menolaknya. Oh ayolah, di zaman sekarang ini uang adalah segalanya, bukan? Rasa-rasanya tidak masuk akal. Ada seseorang yang melewatkan tawaran besar itu. Iya juga ya, kenapa tadi harus aku tolak? Padahal lumayan juga jika aku terima uang itu. Aku bisa langsung berhenti menjadi montir di perusahaanmu. Tawa Ale hampir meledak. Saat dirinya mendapatkan tatapan tajam yang begitu menyeramkan dari si raja hutan itu. Suara klakson mobil terdengar begitu nyaring. Ayo, jalan, lampunya sudah hijau. Seru Ale panik, karena Leo terus menatapnya tanpa kata. Sementara kendaraan lain yang ada di belakang mobil Leo sudah tidak sabaran. Lampu lalu lintas sudah berubah hijau. Namun Leo belum juga menginjak pedal gas untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Benarkah kamu menyesal? Tanya Leo dengan sorot mata kecewa. Tidak, aku hanya bercanda. Ayo cepat jalan. Ale semakin panik saat kaca mobilnya digedor dari luar. Oleh seorang pengamen bermuka sangar, juga terdengar suara orang yang sudah memaki dan mempertanyakan kenapa mobil yang dikendarai Leo tidak juga maju hingga lampu lalu lintas kembali berubah merah. Leo mengalihkan pandangan lalu perlahan melepaskan tautan jemari mereka. Kamu marah? Maaf, aku hanya bercanda. Hening. Leo tidak menjawab, pria itu membisu. Ale menghembuskan nafasnya dengan berat. Lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Beruntung lampu kembali hijau. Dan Leo pun segera melajukan kendaraannya lagi. Ponsel Ale bergetar menandakan ada seseorang yang menghubunginya. Perlahan Ale pun mengambil benda pipih itu, yang berada di dalam saku baju kerjanya. Seluruh gerak-gerik Ale tidak lepas dari mata elang Leonardo. Meski tanpa kata, namun pria itu tetap memperhatikan semua yang Ale lakukan saat ini. Halo. Ale langsung mengangkat sambungan tersebut.
Oh, sorry Fis, gue lagi di luar. Ngomongnya nanti aja ya kalau gue udah balik ke kantor. Oke, bye. Setelah sambungan itu berakhir, Ale kembali memasukkan gawainya tersebut ke tempatnya semula. Siapa? Tanya Leo singkat seraya menoleh sesaat pada Ale. Davis. Jawab Ale tak kalah singkat, namun pandangannya tak teralihkan. Terus menatap keluar jendela lagi setelah menyimpan ponselnya. Ya, benar, tadi yang menghubunginya memang Davis. Ale lupa sudah membuat janji akan bicara di rooftop dengan Davis. Tunggu sebentar, bukan Ale yang berjanji. Namun Davis yang memaksanya. Dan satu lagi, bukan Ale yang mau bicara. Melainkan pria itu yang ingin bicara berdua di rooftop tersebut. Ale hanya mengiyakan. Mengingat Davis adalah satu-satunya teman kantor yang Ale kenal. Sepertinya kalian sangat dekat. Ya, begitulah. Sudah sejauh mana kedekatan kalian? Tidak tahu, mengalir begitu saja, mendengar jawaban-jawaban Ale atas pertanyaannya. Membuat Leo bingung. Kenapa sepertinya malah Ale yang marah padanya? Padahal dirinya lah yang seharusnya marah. Leo tidak bertanya lagi. Pria itu memilih untuk fokus berkendara agar cepat sampai ke tempat tujuan. Sementara di satu sisi, Alexandra kini tengah berperang dengan pikirannya. Padahal aku cuma bercanda, kenapa dia semarah itu? Apa aku sudah keterlaluan? Tidak, dia saja yang sensitif. Kalau tahu begini, aku terima saja tawaran itu. Biar sekalian dia semakin marah padaku. Tapi aku tidak mau kehilangan dia. Cek, lemah sekali hatiku ini. Baru didiamkan beberapa menit saja. Sudah membuat dadaku sesak. Kalau kamu tidak nyaman dengan keberadaanku, turunkan saja di sini. Aku akan kembali ke kantor. Ucap Ale yang sudah tidak tahan terus didiamkan oleh Leo. Dek. Leo menatap wajah Ale sekilas. Terlihat ada kesedihan di raut wajah teduh wanitanya itu. Pria itu pun segera menepikan kendaraannya. Dek, kini jantung Ale yang tak karuan saat kendaraan Leo berhenti. Wanita itu mengira Leo berhenti karena menginginkan Ale turun dari mobilnya. Dengan perasaan sedih, Ale pun segera memegang bagian pintu mobil untuk kemudian membuka pintu tersebut. Mau kemana? Tanya Leo seraya membuka seat beltnya. Kembali ke kantor, jawab Ale tanpa melihat ke arah Leo. Ada sesak di dada yang tidak bisa Ale jelaskan. Entah kenapa tiba-tiba suara Nyonya Inara kembali terngiang di telinganya. Betapa wanita itu begitu merendahkan harga dirinya, membuat Ale semakin merasa dramatis saja. Air matanya luruh juga. Bohong jika Ale tidak sakit hati dengan ucapan Nyonya Inara tadi. Namun dia menekan dalam-dalam hatinya agar kuat menghadapi cacian tersebut.
Nyonya Inara tidak tahu betapa sulitnya Ale mendapatkan beasiswa itu. Nyonya Inara maupun Leo tidak tahu bagaimana Ale bersabar selama ini. Belajar untuk tetap tumbuh, bangkit dari jatuh, dan sembuh dari luka. Hei, Leo terkejut melihat Ale menangis. Namun Ale terus memalingkan wajah. Maaf, sayang, aku tidak marah. Hanya tidak suka kamu bicara seperti itu. Leo jadi merasa bersalah. Melihat air mata Ale terus jatuh membasahi kedua pipinya. Leo memegang kedua tangan Ale. Dengan posisi duduk sudah miring menghadap wanitanya. Aku terlihat kuat, tapi nyatanya tidak seperti itu. Hanya karena aku bisa memikulnya, bukan berarti itu tidak berat. Batin Ale terus menangis, merutuki dirinya sendiri yang akhirnya terlihat lemah di depan Leo. Mom, kenapa Mom membiarkan Leo pergi? Tanya Lintang saat melihat Momi Inara hanya diam saja. Padahal wanita itu pun baru kembali dari lamunannya. Akibat bisikan Alexandra beberapa menit lalu, ucapan Ale itu sangat menusuk hati dan mengguncang pikirannya. Namun di sisi lain, Lintang juga berterima kasih. Sebab Ale membuatnya semakin yakin bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Leo. Nyonya Inara hanya diam. Dia tidak lagi punya tenaga untuk sekedar menjawab pertanyaan Lintang yang bernada protes tersebut. Sebagai seorang ibu, hatinya merasa sedih kala melihat putranya sendiri sampai memohon hanya untuk bisa terus bersama dengan wanita yang dicintainya. Lintang berdecak kesal. Tanpa pamit wanita itu pun bergegas keluar dari ruangan Nyonya Inara. Di mana Leo? Tanya Lintang tanpa permisi menerobos masuk ke ruangan Angga. Untung saja Aleta sudah tidak ada di ruangan tersebut. Maaf, Nona Lintang, saya tidak bisa memberitahukan keberadaan Tuan Leo pada Anda. Ucap Angga seraya bangun dari duduknya, meski terkejut dengan kedatangan Lintang yang tiba-tiba. Namun Angga tetap berlaku sopan pada sepupu tuannya itu. Cepat beritahu. Atau aku akan mengadukanmu pada Dat Peter supaya kau dipecat. Ancam Lintang tidak sabaran ingin segera menyusul Leo. Maaf, Nona, hanya Tuan Leo lah yang bisa memecat saya. Selain beliau tidak ada seorang pun yang bisa memecat saya. Bahkan Tuan Peter sekalipun, jawab Angga dengan lantang. Hingga membuat Lintang mati kutu. Bersambung.